Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam baik warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiyanallah wa an hadanallah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum teman-teman. Ya, malam ini kita alhamdulillah ya kembali kita bertemu ya dengan izin Allah tentunya untuk membahas ya ilmu-ilmu ya atau sharing-sharing ya karena setelah His nanti menyampaikan ya ilmu-ilmu tentu kita juga pengen tahu trik-trik dan lain sebagainya. Jadi kita di sini memanfaatkan eh, waktu dan memanfaatkan tentunya momen yang sangat berharga ini insya Allah untuk bisnis untuk menunjang bisnis kita agar lebih baik lagi. Ya, tema kita malam ini adalah sales of apa ini? Tema kita malam Self ini adalah optimization. Self iya, optimization. sales optimization. Jadi naikkan penjualan tanpa harus turun harga. Jadi karena maraknya juga tadi siang juga di grup ada ya yang apa namanya yang bahas-bahas tentang Shopee dan lain sebagainya. Ya insya Allah di malam ini kita juga belajar bagaimana caranya kita menjadi penjual tanpa harus kita menurunkan harga. Ya sebagaimana tentunya kita pengen penjualan kita atau bisnis yang kita jalani ini berkah ya berkah tentunya sebagaimana dalil ya yang sahih tentang berdagang dengan jujur adalah dari hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang sidik dan para syuhada. Ya hadis riwayat Tirmizi. Jadi bagaimana caranya kita berbisnis? Ya bisnis kita ini berkah ya tanpa kita mencurangi orang lain. Insya Allah tentu itu tidak bukan ibaratnya bukan tanpa ilmu. Semua itu tanpa ilmu dan malam ini kita akan belajar bareng sama His insya Allah yang mudah-mudahan teman-teman bisa menerimanya dengan baik, mencatat ilmu-ilmu tersebut dengan baik, insya Allah dan mudah-mudahan kita bisa pergunakan, kita bisa untuk menyalurkan kembali, mentransfer kembali ke teman-teman kita atau leader-leader kita yang mungkin malam ini belum hadir, tidak sempat hadir. Baik, His, tidak tanpa mengurangi rasa hormat kami untuk mengefisienkan waktu. Tafadhol His. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, luar biasa malam ini ya. Walaupun ini turun pesertanya dibanding pekan-pekan sebelumnya. Artinya dari 3 pekan yang lalu mungkin ini lumayan sedikit pesertanya. Tapi tidak mengapa. Mudah-mudahan yang hadir pada Zoom hari ini itu omsetnya bisa lebih meningkat lagi seiring bertambahnya dengan ilmunya. Karena kita ketahui ada sekitar 7 jurus yang akan kita bahas dan ini sudah masuk ke jurus yang keempat, yaitu sales optimization. Jadi sales itu penjualan, optimization itu bagaimana caranya mengoptimalkan penjualan. Jadi istilahnya ya lagi ke bule-bulean. Jika ditranslate ke bahasa Indonesia jadi sales optimization itu bagaimana caranya mengoptimalkan penjualan. Nah, seperti teman-teman yang kita ketahui, 7 jurus budget order sudah didahului dengan satu distribusi. Ada yang tahu satu distribusi? Ada yang tahu lagi yang kedua apa? Brand activation, Brand activation. Yang ketiga, marketing communication. marketing communication. Tiga hal. Masuk ya. Tes cek. Tes cek. Oke, aman. Jadi tiga jurus bundle order yang sudah kita pelajari 3 pekan sebelumnya. Dari ketiganya ini ada yang sudah dilakukan. Coba-coba kita review kembali. Ada sih yang melakukan jurus pertama mungkin dan mungkin bekerja atau berhasil meningkatkan sedikit penjualan atau bahkan banyak penjualannya. Oh, contoh misalnya saya ini jalankan brand activation. Jadi saya bombardir story di mana-mana, status di mana-mana, terus
meningkatkan status di Facebook, misalnya contoh. Dan itu ternyata berhasil ada mendatangkan orang-orang baru misalnya, atau repeat order. Ada yang seperti itu, distribusi, brand activation, lalu ada marketing communication, ada yang merasakan peningkatan dalam jumlah omset mungkin? Ada nggak? Ada. Ada, Masya Allah, luar biasa. Boleh mungkin diceritakan yang menjawab tadi itu bisa open mic. Iya, silahkan open mic. Nih, ada di sini Kak Nur Wahidah dari 003 yang komen dari tim Pangke. Insya Allah bisa di open mic-nya lalu kita sedikit cerita-cerita dulu, sharing-sharing. Siapa tahu teman-teman kita itu terinspirasi. Siap, silahkan open mic. Om. Bismillah. Tes, tes. Kedengaran nggak, Om? Aman, aman. Ya, alhamdulillah kan selama beberapa pekan ini kan alhamdulillah sudah ikut Zoom-nya His. Tapi yang pekan yang kedua itu sempat terkendala karena ada takziah, ada yang meninggal keluarga. Jadi cuman dengar awal-awalnya, jadi ndak dengar itu secara keseluruhan. Dan alhamdulillah setelah saya ikut Zoom ini, kemudian sedikit-sedikit mengamalkan ilmu yang disampaikan His. Alhamdulillah saya lihat dari omset bulan Oktober misalnya, saya jarang misalnya ada sedikit apa namanya, customer yang belanja itu sedikit, tapi alhamdulillah kalau ini bulan November ini alhamdulillah sudah ada peningkatan dari bulan kemarin. Bulan kemarin beli berapa? Bulan Oktober itu kayaknya cuman 6 hoa kecil kayaknya, Om, karena kan akhir September itu saya belanja 6 hoa besar, 6 hoa kecil, terus masih ada kan pas awal Oktober. Terus kayaknya kalau nggak salah itu 6 hoa kecil aja itu pas pertengahan Oktober. Ya. Terus alhamdulillah ini pas udah November ini belanja tanggal 1 belanja mixing produk, reseller, terus tanggal 3 kemarin mixing produk lagi. Alhamdulillah ini ada order, ada itu lagi, ada yang belanja lagi. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kira-kira poin mana nih yang kita optimalkan? Branding kah? Marketing kah? Atau distribusi? Distribusi. Kalau saya sih lebih enak karena semakin banyak kita menjalurkan barang, semakin banyak tahu kita bahwa kita ini jual hoa, nanti insya Allah akan semakin banyak nanti yang datang cari, misalnya ada hoa gitu, misal ada hoa, ada Almahira gitu. Kalau dari saya, Ya, mohon maaf sebelumnya suaranya terpantul Suara kita terpantul semua ini. Kayaknya karena akhirnya tidak. Coba cek. Coba Kak, Nur Wahidah matikan. Masih mantul. Cek. Tidak. Mungkin terkendala jaringan di handphonenya Kak Nur Wahidah kalau di open mic. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu. Jadi baik, Masya Allah, kita sudah mendengarkan Kak Nur Wahidah dari tim 003 bagaimana dia meningkatkan omsetnya hanya dengan mengaktifasi atau mengoptimalkan jalur distribusi serta meningkatkan brand activation, membuat orang-orang semakin tahu tentang Almahira. Saya juga jadi saksi perjalanan beliau ketika 2 pekan yang lalu kita ada di Pangkep home sharing, dia membuat home sharing, memanggil keluarga serta kerabat-kerabat tetangga dan lain-lainnya. Terus kita ada 2 titik di Pangkep. Lalu pekan lalu dia mengadakan lagi dia mendorong mitranya lagi untuk mengadakan home sharing di Baru. Beliau juga ikut hadir membersamai di Baru dan Masya Allah luar biasa antusiasnya, banyak sekali closing. Jadi saya adalah saksi perjuangannya karena dia mau bertumbuh. Tidak ada usaha yang instan, teman-teman. Luar biasa, saya bahagia serta bangga sekali kalau teman-teman mau bergerak. Terbukti ternyata kalau kita mau bergerak, ternyata mesinnya ada juga gitu. Jadi
Yang dulunya mungkin apa namanya orderannya dikit-dikit, sekarang dikit-dikit kali banyak ya. Dulu dikit-dikit satu kali, sekarang dikit-dikit kali banyak. Mudah-mudahan kita doakan next itu bisa banyak-banyak kali banyak kali gitu. Jadi insya Allah, jadi kita uh, mungkin kisahnya Kak Wahida dari tim 003 ini bisa menginspirasi kita semua ya. Bagaimana kita itu memang harus bergerak dalam mencari rezeki. Jadi tidak menunggu orang datang beli saja, tapi kita sedang mengikhtiarkan lagi gitu. Kita mengikhtiarkan bagaimana orang-orang itu bisa beli banyak, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Iya, Masya Allah. Syukur ya selalu membersamai, ya, Safwan sama-sama. Jadi teman-teman, jadi em, melalui ini juga saya ingin sampaikan bahwa teman-teman kalau ingin home sharing juga itu boleh-boleh banget. Jadi teman-teman yang belum pernah mengadakan home sharing, coba deh sekali-sekali mengadakan home sharing. Karena feel-nya berbeda, peningkatan kualitas leadership-nya juga akhirnya akan bertumbuh, ya. Terus mentalnya juga jadi terasa, mungkin berbicara di depan umum dan lain-lain. Dan yang kabar baiknya adalah bisa ternyata menghasilkan omset yang langsung dirasakan di tempat. Jadi setelah acara itu terbitlah omset sana sini. Iya, jadi saya berharap teman-teman mau bergerak juga dan cobalah membuka home sharing walaupun minim home sharing. Coba deh, eh, kalau misalnya teman-teman ada leadernya, ada AO-nya, bisa kolaborasi dengan leader sama AO-nya. Atau bahkan kalau teman-teman membutuhkan saya hadir membersamai, saya siap. Insya Allah saya siap banget untuk datang hadir membersamai seperti itu ya. Bisa disampaikan saja ke AO-nya, ditentukan jadwalnya, asal weekend dan melihat tanggal kosong karena kadarullah dan alhamdulillah besok itu Umis nggak ada di Makassar lagi. Jadi mungkin ada di Makassar sekitar tanggal 10 ya. Tanggal 11 kita launching Deora tanggal 11 insya Allah Umis akan live juga. Lalu di tanggal 15-16 itu sudah ada masuk ya dari tim 003 permintaan home sharing di Sidrap dan di Sopeng. Jadi weekendnya sangat-sangat powerful. Kita keliling menjelajah ke pelosok demi pelosok dan Masya Allah nggak capek, malah justru bangga banget dan bahagia sekali bisa membersamai perjalanan tumbuhnya Al-Mahira ini di kota-kota lain selain Makassar seperti itu. Baik, karena mungkin itu saja sudah panjang kali lebar, kita takutnya kehabisan waktu, maka izin saya berbagi layar dulu. Oke, jadi pertemuan kali ini membahas tentang sales optimization, di mana kita itu akan menaikkan penjualan tanpa harus turun harga, tanpa harus banting harga, tanpa harus merusak harga pasar. Ya, perkenalkan nama saya Anita Muncul, teman-teman sudah tahu semuanya, saya yakin ya. Jadi self optimization itu bagaimana kita itu bukan hanya teori saja. Karena menjual itu bukan teori sebenarnya. Jadi di sini saya menjelaskan hal-halnya saja secara teori, tapi teorinya itu untuk dipraktekkan. Jadi teori tanpa praktek ya sama aja. Jadi harus dipraktekkan setelah ini. Karena ilmunya akan membahas kalau dipendam-pendam tidak dilakukan. Naikkan penjualan tanpa harus turun harga. Nah, malam ini teman-teman bukan hanya teori, tapi langkah nyata supaya teman-teman bisa menaikkan omset mulai dari rumah masing-masing. Emang benar Om Yes bisa menaikkan omset dari rumah masing-masing? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa selama kita mau bergerak? Kenapa banyak mitra yang merasa jualannya lambat? Pertama, sudah posting tapi yang order belum banyak. Sudah ikut Zoom tapi bingung harus mulai dari mana. Terus ngomong, Umis katanya kata orang ya banyak yang bilang Al-Mahira itu mahal. Di sini ada yang mengalami kan ketiga hal ini atau salah satunya. Nah, jadi teman-teman bukan harganya yang jadi masalah, tapi caranya yang mungkin kita bisa perbaiki. Jadi bukan harganya ya, karena kalau masalah harga, mobil yang harganya ratusan juta pun ternyata bisa laku di pasaran. Rumah yang harganya ratusan juta, miliaran rupiah pun
bisa laku di pasaran. Jadi masa herbal oil Almahira 98.000 nggak bisa laku. Jadi eh, harus ada pertukaran jelas, pertukaran antara value dan harga gitu ya. Jadi teman-teman tidak ada sebenarnya produk yang mahal, mungkin ya itu hanya saja cara kita menyampaikan value-nya belum maksimal. Mindset dasar penjual sukses. Yang kita jual bukan barang, tapi manfaat. Manfaat it's mean nilai atau value. Ya, jadi yang kita jual adalah manfaat, value-nya. Jadi kita bukan hanya menjual minyak Al-Mahirah ya, tapi kita juga sedang menolong banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami keluhan-keluhan. Kita bukan hanya menjual madu sakit atau healing oil Al-Mahirah, tapi kita sedang membantu anak-anak tumbuh sehat dan juga ceria. Kalau kita itu sadar dengan value atau nilai produk kita, maka harusnya konsumen itu akan tertular. Jadi keyakinan kita itu sangat-sangat mempengaruhi keyakinan customer. Jadi kalau kita menawarkannya saja terbata-bata, tidak yakin dengan produknya, maka konsumen pun akan merasakan hal yang sama. Dan konsumen itu sangat cerdas, teman-teman. Kita gagap sedikit aja, mereka tahu, oh ini orangnya nggak bisa jualan mungkin ya. Atau ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, mungkin mereka akan menyimpulkan kita nggak paham produk knowledge-nya, sehingga mereka itu merasa, kenapa saya harus beli sama beliau. Jadi harga hanya mahal, itu bisa di-highlight yang ini ya. Harga hanya mahal itu bagi orang-orang yang belum paham manfaatnya. Jadi misalnya mobil, mobil yang harganya mungkin Pajero 500, 600, 700 juta, mahal atau tidak mahal? Mahal, mahal ya, mahal. Tapi ketika kita tahu value-nya, tahu manfaatnya bahwa dengan cepat mobil tersebut bisa mengantarkan kita menjelajahi dari satu tempat ke tempat lain, dibanding dengan harus mungkin jalan kaki dari Makassar ke Palopo, pasti yang punya duit merasa lebih baik saya beli kendaraan dibanding saya jalan kaki. Percuma saya punya duit banyak, yang ada nanti saya mampus di tengah jalan gitu. Jadi karena tahu value-nya apa yang bisa dia dapatkan dari mengeluarkan sejumlah harga, sehingga mereka akan merasa pantas untuk membelinya. Yang merasa tidak pantas untuk ditukarkan misalnya uang 98.000 ini, ketika ditukarkan dengan herbal oil Al-Mahirah, terus dia merasa kok mahal gitu ya, kok mahal ya, berarti itu bisa disimpulkan bahwa dia belum paham seutuhnya apa value atau manfaat dari herbal oil Al-Mahirah. Terbukti di Masamba banyak sekali yang bilang, oh saya baru tahu ternyata bisa pada yang menyembuhkan luka. Saya kira itu herbal oil Al-Mahirah itu hanya untuk balur-balur pijat-pijat saja. Padahal manfaat memang benar itu betul, tapi apa namanya, ternyata faktanya ya teman-teman, itu bukan cuma itu, banyak sekali manfaatnya herbal oil Al-Mahirah ini yang bisa kita tawarkan, sehingga akhirnya informasi itu belum sampai tepat sasaran, belum sampai sebelumnya. Istilahnya kalau dari 100% mungkin yang mereka terima itu 10%. Bahkan itu saja sudah patut disyukuri, 10% informasi yang dia terima tapi bisa closing. Bagaimana kalau dia tahu manfaat yang sebenarnya gitu. Kesalahan umum dalam berjualan. Nah, teman-teman Al-Mahirah yang sekitar 37 orang yang mungkin ada di sini, coba mengaku. Kenapa banyak yang belum naik omsetnya? Di sini ada yang stuck begitu-begitu terus, bisa lihat omsetnya dari bergabung sampai hari ini. Ada yang merasa seperti itu? Kalau ada teman-teman, coba kembali tanya kepada dirinya sendiri bahwa satu, apakah Anda punya target jualan? Punya target enggak? Bulan, coba saya di sini lihat ada beberapa nama. Coba tes. Oh, mau geser ya? Betul. Nah, di sini yang hadir peserta.
Coba di sini ada Kak, saya lihat dulu. Yang baru-baru, yang mungkin namanya tidak familiar. Ada Kak, ya ini Kak Nasra Ekawati. Kak Nasra Ekawati punya target nggak bulan ini? Nah, Kak Nasra dari tim berapa ya? Atau semua deh teman-teman. Bulan ini sudah setting targetnya, ini masih tanggal 5 kebetulan, tanggal 5 awal bulan ya, di mana hari ini adalah promo berakhir semuanya. Teman-teman udah punya target atau sudah setting target? Udah atau belum? Ayo open mic, silakan yang mau ngomong. Sudahkah kita punya target? Belum. Katanya. Saya kalau chat di kolom komentar. Belum punya Ira belum punya target. Nah, iya teman-teman semuanya wajib sebenarnya teman-teman. Ini kita jualan atau apa sebenarnya? Jadi kalau nggak ada targetnya, tidak ada sesuatu yang ingin dicapai, lalu buat apa kita berjualan? Kan kalau misalnya kita jualan kan harus ada targetnya, karena masa sih kita jalan kosong, nggak tahu impian kita, nggak tahu pemetaan tujuan kita. Jadi teman-teman begini nih, dalam hidup maupun bisnis, mau hidup di dunia ataupun hidup di akhirat ya, itu semuanya ada goalsnya. Di dunia kita hidupnya ya tujuannya mati masuk surga kan. Di akhirat kita tujuannya apa? Bisa long last di surga gitu. Sedangkan di bisnis mungkin adalah kendaraan kita menuju surga. Jadi ketika kita berbisnis, kita sudah jelas goalsnya. Harus dapat berapa, harus menjual berapa, keuntungannya berapa, disalurkan berapa, dipakai berapa, pembagiannya harus jelas. Teman-teman, ketika kita tidak punya target, kita itu akan menjadi kehilangan arah. Gampang teralihkan, gampang sekali colak-colek mungkin sehingga keluar dari fokusnya. Nah, ini yang membuat kita semua tuh kayak jalan di tempat, karena jalannya tidak tahu jalan kemana. Ibarat kata ya teman-teman semuanya, kita ini dari Makassar mau ke Pangkep. Kalau kita tahu tujuannya, jadi semuanya itu harus di start bukan dari titik garis mulainya, tapi semuanya itu harus di start atau dimulai dari di mana tujuannya. Contoh, His nyalakan mobil, terus jalan aja, keliling, ditanya mau kemana, nggak tahu. Apakah relevan? Nggak relevan, teman-teman. Jadi idealnya kalau kita sudah naik kendaraan, pasti kan minimal sudah tahu di mana tujuannya kita. Sama dalam berbisnis pun seperti itu. Harusnya sudah tahu tuh di awal tahun, tahu goalsnya kita apa, tujuannya kita apa, maka dibagi menjadi 12 bulan, 12 bulan pecah lagi menjadi 30 hari. Jadi targetnya jelas gitu. Contoh, teman-teman mau di sini ada yang mau umroh, ada atau nggak ada yang mau umroh? Umroh harganya lebih 30 sampai 35 juta. Sekarang pertanyaannya, 30 sampai 35 juta itu harganya harus jualan herbal oil Al-Mahira berapa pieces. Terus umrohnya ini ditarget mau kapan berangkatnya. Contoh 3 bulan lagi saya mau umroh dari sekarang. Maka harus diprediksikan. Ketika 3 bulan kita mau umroh dengan target mungkin biaya sekitar 30 atau 35 juta, maka itu sudah ditaksasi, diprediksi berapa sih saya. Iya, bisa di off-kan mic-nya mungkin yang teman-teman. Ya, jadi bisa dipetakan gitu. Jadi bulan pertama saya harus ngomset berapa, bulan kedua harus ngomset berapa, bulan ketiga harus ngomset berapa. Dalam
1 bulan pun harus dicacah lagi. Dicacah itu di chunking down. Chunking down itu mencacah potongan-potongannya itu menjadi di breakdown menjadi 30 hari. Contoh, 30 juta berarti 10 juta 1 bulan. 10 juta dalam bulan pertama itu sudah harus jelas. 10 juta dibagi 30 hari dapat berapa? Ketika targetnya teman-teman harus capai berapa? Kalau 10 juta dibagi 30 hari, sekitar 300.000, 10, 3 juta. 330 sekian, sekian, sekian ya. 334.000. 334.000 per hari teman-teman. Kira-kira kalau 334.000 per hari itu harus jualan berapa botol? Berapa botol? Apakah mau kalau dijual ecer berarti kita harus menjual sekitar berapa pieces? 5, 10, 15, sekitar 16 sampai 17 pieces kalau reseller. Kalau misalnya agen ke atas tentu lebih murah lagi. Atau kita jual berapa paket reseller plus berapa yang ecer. Nah, teman-teman tuh caranya berpikir seperti itu. Semuanya dimulai dari tujuan. Nggak ada dimulainya dari garis yang kita tentukan sekarang itu. Kita nggak tahu, nggak akan pernah sampai. Kita akan keliling berlika-liku, semuanya berlika-liku. Dan kita tidak tahu titik akhirnya kita di mana, karena kita tidak tahu di mana tujuan kita. Coba saja men-setting goals dari awal, menentukan tujuan kita dari awal. Contoh, saya bulan ini saya mau menghasilkan profit 3 juta. Maka 3 juta dibagi 3 juta dibagi 30 hari, 100.000. 100.000 jualan 5 pizza kira ecer itu sudah dapat. Berpikirlah teman-teman, 5 juta ini, 5 botol ini saya harus jual di mana, masuk marketplace mana, sehingga fokus seharian akan fokus mengejar 5 itu. Kalau teman-teman tidak punya targetnya, ya teman-teman akan merasa santai-santai saja karena nggak ada target. Lalu berpikir kenapa saya begini-begini saja, ya jelas karena targetnya nggak ada, jalan saja. Teman-teman mungkin yang lagi laki, lagi beruntung, ya alhamdulillah dapat mungkin orderan. Tapi beruntung saja tidak cukup teman-teman. Itu beruntungnya itu ya bisa saja jatah keberuntungan kita antar hari ini dengan besok berbeda. Tapi kalau misalnya sudah tahu polanya, mengikhtiarkan dengan pola keseriusan serta target di dalam mindset kita, kita jadi greget mau terus berlari mencapai targetnya, sehingga lebih mudah mencapai target karena lagi on track di dalam jalur tujuan seperti itu. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya target hari, tidak punya target omset, tidak punya target penjualan? Yang terjadi adalah poin kedua. Yang terjadi maka kita tidak memiliki aktivitas harian. Kalau tentu saja teman-teman, orang yang mungkin mau goals-nya punya profit 1 juta per hari sama orang yang mungkin mau goals-nya cuma 100.000 per hari, maka aktivitas hariannya tentu akan berbeda. Sangat-sangat akan berbeda. Semakin banyak teman-teman yang maksudnya semakin banyak atau besar targetnya, maka tentu aktivitas hariannya akan semakin padat biasanya. Kecuali mungkin yang profesional dan owner-owner besar yang mungkin bisa sudah mampu mendelegasikan kepada tim, tapi tentu saja tetap akan mendapatkan aktivitas harian. Apa bedanya 100.000 per hari target omset kita di target omset, misalnya target omset ya. Kalau omset kan 100.000 berarti jual 1 aja. Kalau target profit berarti menjual sekitar 5 ecer. Misalnya kita mau mendapatkan uang 100.000 per hari atau sekitar 5 botol ecer. Itu aktivitas hariannya berbeda dengan 1 juta. 1 juta itu butuh berapa pieces, berapa reseller, berapa ini itu dan sebagainya macamnya. Tentu berbeda, aktivitasnya akan berbeda. Sehingga kalau teman-teman tidak punya targetnya, tidak punya target penjualan, target omsetnya, nggak tahu apa yang mau dicapai, maka aktivitasnya akan nol. Aktivitasnya akan santai, tidak menghasilkan apa-apa, karena kan tidak tahu apa yang mau dicapai. Karena target aktivitas harian ini akan dicapai, akan ada action plan. Kita biasa menyebutnya action plan. Daily
aktivitas harian. Action plan-nya itu nggak ada. Saya hari ini mau keliling rumah tangga di rumah tetangga 5 rumah kah? Saya akan memfollow up apakah saya akan menjapri orang-orang ini kah? Saya akan mengaktifasi mitra-mitraku yang mungkin sudah lama tidak bersuara lah. Nah, seperti itu. Jadi apa aktivitas harian kita itu tergantung dengan bagaimana kita membuat atau men-setting goals-nya. Lalu sehingga kalau tidak punya aktivitas harian, maka postingannya akan tanpa arah, tidak fokus pada manfaat, tidak fokus pada tujuan, sehingga yang diposting mungkin gosip-gosip atau membagikan berita-berita perselingkuhan di Facebook, ya. Lagi ramai kan sekarang berita-berita perselingkuhan. Nah, karena nggak fokus ya, sibuk aja baca-baca komentar, baca-baca berita dan lain-lain. Padahal waktu yang dia pakai untuk membaca, membuat komentar-komentar itu lebih berharga kalau misalnya dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ketika saya buka Facebook, saya harus update status misalnya. Jadi lebih fokus, maka durasi yang kita butuhkan untuk mengerjakan Facebook ya jauh lebih minim. Alhamdulillah, iya. Lalu akhirnya lupa atau tidak memfollow up challenge pembeli-pembeli lama dan akhirnya mudah patah semangat karena merasa kok saya gini-gini aja, kayaknya saya tidak berbakat deh jualan. Nah, salahkan lagi bakatnya, ya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nggak apa-apa teman-teman, mungkin kalau teman-teman semua melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi Unhis sebutkan, mulai hari ini yuk kita sadar, tepuk-tepuk dirinya, tepuk-tepuk pundaknya, hei sadar teman-teman, wahai diri ini sadar, kita ini belum menentukan target dan kita lagi tidak ngapa-ngapain sekarang. Jadi mulailah keluar dari zona nyaman, tentukan targetnya. Ini mumpung awal bulan, masih tanggal 5, masih miss 5 hari ya. Mulai sekarang coba. Saya mau lihat teman-teman tulis di kolom komentar berapa sih target omset yang teman-teman mau capai di bulan ini. Ingat ya, ucapan adalah doa. Jadi harus dibuat dengan sungguh-sungguh, terukur, terarah. Gitu. Berapa target yang teman-teman ingin capai dalam bulan November? Silahkan, mudah-mudahan yang tulis diaminkan. Bismillah 3 juta. Omset itu adalah total penjualan. Kalau 3 juta berarti hanya menjual 30 pc saja. Ini omset yang saya maksud adalah omset ya, target penjualan total dari semua harga, bukan untung. Bismillah 3 juta, amin. Bismillah 1000 botol, amin, dari kakak tim 005, amin. Tak sia-sia 200 botol, amin. Bismillah omsetnya 1M, amin. Bismillah 100 juta, amin. Bismillah 200 pikis, Kak Nurhana. Pak Citra Hayu, bismillah target bulan ini habis terjual 5.000 botol, amin. Bismillah 300 botol, amin. Bismillah 2.000 botol, amin. Bismillah 100 JT, amin. Bismillah 10 juta, amin. Bismillah 100 juta, Masya Allah. Bismillah 100 botol, 100 juta, 300 botol, 1M. 300 botol. Nah, teman-teman admin yang join nih, tangkep nih. Mereka udah pasang target. Jadi, kalau target sudah dipasang harus dikunci dan di breakdown caranya bagaimana caranya mencapai target tersebut. Jadi, target penjualan itu tidak hanya sekedar ditulis, teman-teman. Ada caranya untuk bisa mendapatkan itu semua, ada caranya. Tapi omset yang teman-teman tulis semuanya ini akan menjadi sia-sia atau tidak berarti kalau tidak teman-teman cancing down atau dicacah-cacah lalu dipetakan jalannya bagaimana. Selama 30 hari, apa yang saya harus lakukan? Yang bilang 200 pictures per bulan,
kira-kira apa nih Kak Nur Aini? 200 biji per bulan ini mau jual di mana? Yang 200 juta mau jual di mana? Udah ada nggak calon pembelinya? Tenang Umis, katanya kita nyetok aja dulu. Nanti itu akan habis juga. Ada bisa aja, ada itu. Ya nggak gitu juga. Setting target berarti teman-teman itu sudah berkomitmen sama diri sendiri untuk mencapainya. Kalau kita berkomitmen ya teman-teman berarti harus diusahakan. 300 botol berarti satu hari 10 botol. 10 botol jangan tidur. Ya kalau bisa jangan tidur, jangan istirahat secepat mungkin. Kalau 10 botolnya ini belum dicapai. Besok masuk hari kedua, yang kemarin cuma closing 5, berarti masih berhutang 5. Hari ini 10 targetnya, ditambah utang yang lalu 15, jadi 15 semuanya. 15, hari ini kejar nih 15, karena kalau nggak dikejar maka akan menumpuk di hari selanjutnya. Akan menumpuk di hari selanjutnya. Pertanyaannya, 10 botol per hari itu akan dijual di mana? Sudah dicarikah kolamnya, atau kita sudah jalan keliling untuk menawarkan ke orang, atau apa sih usaha yang sudah kita lakukan? Jangan sampai mau jual 10 botol uh, apa namanya per hari, tapi nggak ada ikhtiar sama sekali, action langsung turun lapangan dan keluar dari zona nyaman. Tidak ada, benar-benar teman-teman, istilah yang tidak ada zona nyaman di dalam pertumbuhan, dan di dalam pertumbuhan tidak ada zona nyaman itu benar adanya. Tidak akan mungkin kita santai banget ketika target penjualan kita besar. Hari ini saya baru selesai menonton film, apa judulnya tadi, Mad Unicorn dari Thailand. Bagaimana seorang anak muda yang dahulunya seorang anak yang tumbuh di pegunungan dan sangat-sangat miskin, keluar dari zona nyamannya, berasam dan bertekad dengan dirinya, dia akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya. Ketika dilihat itu hal yang mustahil, tapi dia menemukan caranya. Mungkin tidak langsung, tapi dia menemukan polanya, bahwa yang di awal saya butuhkan adalah cari cuan dulu, cari omset dulu. Dia nggak peduli caranya, apapun dia lakukan supaya dia mendapatkan cash. Ketika dia mendapatkan cash, dia putar uangnya, berinvestasi lebih, dan akhirnya dia membuka suatu perusahaan ekspres atau pengiriman barang. Teman-teman kalau ada waktu silahkan nonton filmnya Mad Unicorn namanya. Itu sangat-sangat menginspirasi. Jadi bagaimana betul-betul target itu memang harus dikunci dari awal. Jadi kalau kita sudah benar, dia targetnya bagaimana saya bisa kaya. Targetnya adalah menjadi kaya agar tidak diremehkan atau dipandang enteng. Karena dia dulunya itu kalau mau makan harus menembaki burung pakai ketapel, atau membuat perangkap makan tikus got katanya, saking miskinnya di daerah pegunungan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi strategi penjualan apa yang bisa kita lakukan tanpa harus diskon-diskon terus? Jangan sampai pola diskon ini membuat kita orang-orang akhirnya tidak akan beli kalau lagi tidak diskon, ya. Itu habit yang tidak bagus kita ciptakan. Tapi diskon sekali-sekali nggak masalah kalau ada promo pusat. Tapi problemnya sekarang kalau misalnya tidak ada promo, katanya jadinya tidak ada orderannya, gitu ya. Atau mungkin banyak dari kita yang tidak percaya diri menjual herbal oil Amahira karena terlalu mahal. Akhirnya menurunkan harganya, menurunkan standar yang sudah ditetapkan dari pusat, mengurangi nilainya, menjual di bawah harga, yang hal-hal seperti itu yang memang melanggar aturan. Itu karena mungkin kita kurang sabar ya, mau buru-buru cepat laku, atau mungkin merasa kalau saya nggak diskon tidak akan laku punyaku. Padahal mereka yang lain, orang-orang yang lain yang jual ribuan pieces dengan harga yang normal, alhamdulillah laku juga. Jadi bukan masalah harga sehingga barang itu tidak laku. Nah, strategi penjualan tanpa diskon pertama bisa kita lakukan adalah mengedukasi sebelum menjual.
mengedukasi sebelum menjual ini ya menceritakan manfaat dan testimoni, bukan langsung harganya. Jadi tidak tiba-tiba langsung, halo Kak, ini harganya 98.000 ya. Nggak mungkin ya, kita harus masuk dulu perkenalan, menceritakan mengedukasi sebelum membeli, menceritakan manfaatnya dan lain-lain. Menggunakan cerita nyata, jadi cerita pembeli lain yang sudah mungkin merasakan manfaatnya, atau ketika mengajak orang bergabung ya, ceritakan kisah-kisah sukses yang mungkin orang-orang yang berbisnis di Al-Mahirah, terus membangun hubungan relationship. Jadi bukan hanya sekali-sekali hanya pas ada maunya saja, tapi memfollow up dari pertama mungkin pemakaian sampainya mungkin dia akan repeat order kembali. Jadi harus menanyakan kabar, mengirim doa, atau mungkin menawarkan lagi. Orang beli teman-teman karena percaya manfaatnya, bukan karena murah. Obat yang mahal harganya jutaan bahkan ratusan juta rupiah pun itu ada yang beli karena mungkin dia percaya bahwa dengan mengeluarkan rupiah seharga itu dia akan mendapatkan feedback atau manfaat. Jadi kita harus membuat customer kita itu percaya bahwa saya akan menemukan solusi ketika saya membeli produk ini. Nah, target realistis mitra. Coba lihat ini. Ini yang ringan, tapi ternyata berdampak. Satu, target sederhana ya, saking sederhananya ya cuma satu. Satu rumah baru punya hawa setiap hari. Jadi setiap hari itu teman-teman keluar rumah ya, tengok kiri kanannya mana yang belum pakai hawa, disosialisasikan dan dibuat di transfer informasinya dan dikasih tahu, Bu, kalau mau beli sama saya tetangga misalnya, atau mungkin di deretan tetangga ada yang sudah habis di follow up ulang. Kalau tetangganya satu lorong sudah habis, ya mungkin bisa ke lorong sebelah. Itu kalau offline. Kalau online bagaimana ya? Kontaknya kan banyak teman-teman. Kalau hal ini sortir beberapa kontak dulu, besok beberapa kontak, besoknya lagi beberapa kontak. Nah, kalau satu orang saja bergerak satu hari cuma satu, maka dalam sebulan kurang lebih 30. Contoh, 1.000 mitra aktifnya Al-Mahirah dari mungkin sekitar 3.000-an bahkan 4.000-an sekarang mitra Al-Mahirah yang terdaftar. 1.000 aja kalau misalnya bergerak serentak, ya di mana kita sudah belajar kalau kita bergerak serentak itu menaikkan marketing communication, membuat satu kali viral ya, apalagi kalau di sosial media bisa langsung FYP kalau kita postingnya serentak banyak berseliweran. Nah, kalau 1.000 mitra aja yang aktif bisa menjual satu botol satu hari, mensosialisasikan satu botol satu hari, coba bayangkan satu bulan itu 30.000 botol. 30.000 botol yang beredar di masyarakat itu hanya estimasi paling kecil. Gimana kalau jual 2? Gimana kalau jual 3 dan seterusnya? Gimana, apa sih untungnya kalau terjual banyak, teman-teman bergerak secara serentak? Teman-teman, sudah saya sampaikan bahwa kalau bergerak serentak itu dampaknya lebih masif dibanding bergerak sendiri-sendiri. Postingan aja, teman-teman, kalau misalnya dari sekitar 40 orang yang hari ini ada di Zoom, ketika saya bilang, ayo kita bikin status, sama-sama pencet statusnya, sama-sama mungkin menggunakan hashtag yang sama-sama, walaupun gambarnya berbeda-beda, tapi tujuannya tentang Al-Mahirah, maka Facebook atau sosial media lain akan memberikan traffic ke kita. Ini jalan kita perlebar jalannya. Biar informasi ini bisa terdistribusi di banyak orang lagi. Sampai segitunya kita bukakan traffic kalau misalnya masih bersama-sama langsung bergerak dibanding satu-satu. Makanya kenapa dulu bisa viral? Ya karena kita dulu itu masif banget posting, nggak kenal waktu dan yang posting itu banyak, bukan cuma satu orang gitu. Ya, jadi tidak perlu promo besar-besaran, cukup langkah kecil tapi serentak. Makanya kita kan lagi ada campaign kampanye bagaimana satu hoa satu rumah itu bisa terrealisasi. Usahakan aja teman-teman, mindsetnya ditanam baik-baik bahwa satu rumah satu hoa.
kita harus paham bahwa kita sedang membantu orang. Jadi nggak ada rasa terluka atau rasa minder ketika kita menawarkan ke orang lain. Jadi satu orang, satu hoa, satu rumah, satu hoa. Terus aja kayak gitu, mindsetnya seperti itu, sehingga akan di habit atau kebiasaan. Ya, sehingga kalau sudah kebiasaan, rasanya aneh aja kalau kita dalam sehari kita nggak ngapa-ngapain. Nah, aktivitas penjualan hariannya, apa-apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya eh, apa langkah apa yang kita lakukan kecil tapi berdampak, kecil tapi konsisten. Satu, ya mungkin pagi-pagi posting-posting dong, posting-posting edukasi produk di story, WA, Instagram, Facebook, TikTok, ataupun apapun semua sosial media. Kalau perlu satu hari itu bisa keluar rumah, say hi kiri kanan, dan berbicara tentang herbal oil Al-Mahirah. Dua, siang kirim-kirim pesan-pesan ke 3 orang. 3 orang aja, di kontak ada berapa banyak? Udah chat semua kah? Jadi siang itu kirim-kirimkan aja, minimal 3 orang itu dikirimin chat, tanya kabar. Nggak usah juga buru-buru langsung jualan ya. Tanya aja kabarnya, halo Kak, apa kabar? Assalamualaikum. Selama ini tidak ngobrol-ngobrol, apa kabar? Nah, hanya sekedar menyapa aja. Menyapa, karena menyambung silaturahmi itu Masya Allah luar biasa berkah serta rezekinya. Yang mungkin dari menyapa akhirnya kita mengarah ke pembicaraan yang lebih akhirnya menjadikan suasananya nyaman, cair, sehingga kita lebih enak atau masuk menawarkan produk dibanding tiba-tiba kita langsung nongol, nggak pernah sapa-sapa, tiba-tiba muncul, ya orang itu cuma pikirnya cuma dua. Kalau nggak orang ini mau berhutang, ya pasti dia mau menawarkan produk gitu. Jangan sampai kita pikirannya seperti itu. Jadi bangunlah silaturahmi via WhatsApp juga. Lalu sore-sorenya bisa memfollow up satu calon pembeli lama. Kita, nah ini juga sih masalahnya. Teman-teman punya database nggak? Database para customer hoa-nya kita. Siapa-siapa aja sih pembelinya kita? Jadi dilihat tuh teman-teman siapa-siapa aja pembeli dalam 1 bulan, siapa-siapa aja reseller kita yang pernah membeli. Nah itu dilihat tuh datanya. Punya data teman-teman biar kita selalu fokus. Jadi data itu segalanya. Teman-teman mungkin bilang, aduh saya hanya penjual herbal oil Al-Mahirah, jualannya juga kecil-kecil doang. Apakah saya harus mencatat? Iya, harus. Jawabannya harus dicatat transaksinya, dicatat pengeluarannya, dicatat profitnya, dan dicatat customer-nya, database-nya. Kenapa? Karena penting banget. Kecil memang kelihatannya, teman-teman. Buat apa sih kita mau menulis satu kalimat aja, hari ini laku satu, gitu ya. Atau hari ini pengeluarannya apa aja. Kenapa sepenting itu kita harus mencatat semua transaksi, karena semuanya itu akan dikonversi menjadi laporan keuangan nantinya. Jadi belajar atau berlatih menulis hal-hal yang sifatnya transaksional. Mungkin sekarang tidak berapa karena mungkin usahanya masih kecil, tapi ketika teman-teman usahanya sudah bertumbuh, itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ya teman-teman harus mencatat transaksinya, catat customer-customernya, catat poin-poinnya. Kan ada poin reward tuh, jangan sampai poin rewardnya tidak tersalurkan, gitu ya. Nah, malamnya apa yang harus kita lakukan ya? Catat hasilnya hari ini. Saya memfollow up 10 orang, tapi ternyata dari 10 orang itu tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang memberikan feedback sama sekali. Berarti besok saya harus berusaha lebih keras. Apapun hasilnya teman-teman syukuri. Karena bukan hanya hasil yang kita inginkan, tapi sebuah tekad semangat untuk mau ya, mau aja itu sudah disyukuri banget. Kita mau mencoba keluar dari zona nyaman itu udah luar biasa banget. Maka satu aktivitas kecil setiap harinya sama dengan 30 peluang besar setiap bulan. Kecil tapi berdampak. Nah, teknik posting yang menghasilkan bukan hanya sekedar story, tapi story yang menyentuh. Formulanya ini udah disosialisasikan juga ya.
pekan lalu. Jadi harus dengan masalah, mulai dengan masalah, tawarkan solusinya, dan ditutup dengan ajakan atau CTA-nya, call to action-nya. Contohnya, anak demam tapi takut kasih obat. Alhamdulillah ada herbal oil Al-Mahira, aman dan alami. Teman-teman sudah pernah sedia hawa di rumah belum? Atau sudah ada hawa di dalam rumah belum? Nah, mungkin yang yang seperti ini, kalau sering mereka lihat, mereka tidak tahu herbal oil Al-Mahira, tapi seringnya melihat postingannya teman-teman, maka persepsi yang akan terjadi atau tercipta di otaknya adalah ketika mungkin anaknya demam, maka akan mencari hoa. Makanya momennya itu masuk, mungkin dia akan menchat. Jadi transaksi seperti itu biasanya tidak akan begitu kita posting maka langsung closing. Itu sangat-sangat jarang terjadi. Biasanya dari posting itu butuh waktu konsisten, itu otak merekam ya kejadian-kejadian yang konsistensi, sehingga ketika mereka berada di dalam posisi sulit tersebut atau mungkin ada orang lain berada di posisi tersebut, mereka langsung mengingat kita sebagai solusi. Jadi konsisten sangat-sangat dibutuhkan. Gunakan gambar nyata, bukan template kaku. Jadi ada ya yang biasa template-template yang tapi alhamdulillah konten-konten atau bank konten yang ada di Al-Mahira semuanya nggak kaku. Ya, teman-teman kalau misalnya mungkin mau mencoba buat sendiri dan berdiri mandiri, boleh sangat disarankan kalau kita mau bertumbuh. Jadi kalau misalnya mau buat konten sendiri boleh banget. Tim-timnya yang lain per tim juga boleh banget. Yang penting teman-teman mau belajar bagaimana caranya membuat konten-konten yang bagus. Nah, orang beli itu karena merasa relate dengan keadaannya kita, bukan karena disuruh, apalagi dipaksa ya. Follow up tanpa terkesan menagih, cara follow up yang hangat, hindari menggunakan kata mau order lagi enggak gitu, atau apa ya biasa yang membuat orang terkesan malas mendengarnya. Nah, itu semua bisa diganti dengan misalnya bagaimana kabar anaknya setelah pakai Hoa kemarin, gitu. Contohnya memfollow up lagi. Atau masih rutin pakai healing oilnya enggak? Gitu. Oh iya masih, tapi ini udah mau habis. Insya Allah kalau habis akan repeat order kembali. Nah, kan enak kalau yang seperti itu. Lalu memfollow up dengan tulus. Jadi pelanggan balik lagi dengan ikhlas. Jadi memang butuh ketulusan dalam bertransaksi. Jadi nggak modus hanya karena mau duit semata. Gerakan satu rumah satu hoa, dari produk jadi gerakan bersama. Gerakan sosial Al-Mahira bukan hanya sekedar jualan, karena target bulan ini bantu satu rumah di sekitar kamu punya herbal oil Al-Mahira. Dokumentasikan setiap rumah baru atau setiap transaksi atau setiap orang baru yang kita temui. Kalau bisa kirim ke grup biar semakin banyak juga mitra-mitra yang lainnya termotivasi dengan kegiatan kita. Semakin banyak rumah yang terbantu, tentu saja semakin tinggi omsetnya kita, semakin tinggi pula keberkahan yang akan kita dapatkan. Nah, action plan atau kegiatan, planning kegiatan hari Minggu ini, kita mulai yang dari biasa-biasa saja yang bisa kita lakukan. Jadi pertama, setelah ini teman-teman sekitar 40 orang yang masih stay, wajib menentukan berapa target omset kita dalam 1 bulan. Wajib berapa botol yang ingin dijual atau berapa total keseluruhan dari nilai botol-botol itu ketika dijual. Itu yang dinamakan omset. 2, ini PR ya, PR. Jadi ini PR, bisa di screenshot. Ini PR, tempel baik-baik, ini adalah PR saya. 2, lakukan aktivasi harian minimal 1 posting atau satu posting ditambah 1 follow up. Ini udah diturunin lagi loh sebenarnya. Sebenarnya target pekan lalu itu beberapa postingan. Tapi kalau misalnya masih berat karena masih banyak kayaknya, saya berteman dengan banyak mitra di kontak, tapi masih banyak yang rasanya nggak ada sama sekali postingannya tentang herbal oil Al-Mahira. Lalu, ya,
share testimoni pribadi atau testimoni pelanggan ke orang-orang. Share-nya itu baik bisa japri ketika misalnya lagi chat-chatan atau mungkin lagi upload di sosial media, itu wajib share testimoninya juga. Jadi bukan hanya manfaat produknya, tetapi juga harus dibarengi dengan testimoni-testimoninya biar orang semakin percaya. Lalu ceritakan hasilnya di grup agar tim-tim lain juga bisa ikutan semangat gitu ya. Omset naik bukan karena teori, tapi karena tindakan kecil yang diulang tiap hari, alias harus konsisten. Nah, penutupnya ini motivasi untuk menaikkan omset serta menaikkan keberkahan. Turun harga itu mudah teman-teman, tapi menaikkan pilihan, menaikkan nilai, menaikkan value itu pilihan. Kita bukan sekedar mitra, kita adalah penyambung manfaat dari pusat, dari herbal oil Al-Mahira ke customer-nya kita. Mulai dari rumah sendiri, pastikan teman-teman pakai dulu sebelum menjual. Wajib. Saya rekomendasikan harus pakai dulu. Jangan sampai kita keluar-keluar, tapi kita nggak pakai sama sekali. Mulai dari rumah sendiri, bantu satu rumah di sekitar kita. Dan insya Allah bisa teman-teman ketika rajin melakukan step-step yang telah diarahkan itu, mudah-mudahan nantinya sedikit demi sedikit perlahan-lahan omsetnya akan naik tanpa harus diskon-diskon melulu, tanpa harus main-main harga, banting-banting harga, jual di bawah harga sepeser pun. Hashtagnya kita ya, satu rumah satu hoa. Malam ini kita belajar self optimization dan kita pakai hashtag Al-Mahira naik omset. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pokoknya ilmunya malam ini mantul banget teman-teman ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu sudah mantul, malam ini lebih mantul lagi ilmunya insya Allah. Baik teman-teman, dari penjabaran His tadi, kita mungkin langsung buka sesi pertanyaan ya His ya. Silakan. Boleh? Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan di open mic-nya. Kira-kira dari materi tadi mungkin ada yang masih belum paham atau ada yang ketinggalan, ya mungkin bisa dipertanyakan kembali. Silakan teman-teman yang hadir di Zoom malam ini. Alhamdulillah di Zoom masuk DP 2 digit dari Timo, Masya Allah, luar biasa. Mantap, tingkatkan terus. Ya, silakan teman-teman, kalau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan. Oh ya, mungkin yang dari sekitar 40 orang yang ada di sesi hari ini, yang mungkin berdomisili di Sopeng dan Sidrap, insya Allah tanggal 15-16 itu ada agenda ke arah sana. Jadi yang mungkin dekat dan bisa hadir, bisa kumpul bareng kita sama-sama belajar bagaimana membuat home sharing, bagaimana caranya berbicara kepada orang-orang juga. Mungkin juga mau ketemu langsung sama His, sharing-sharing singkat, boleh banget datang. Insya Allah akan soon flyer serta tempatnya. Gitu. Oke, silakan teman-teman yang ada yang mau bertanya. Ya, sepertinya langsung praktek semua His. Langsung praktek. Insya Allah ya. Ya, semoga. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya, silahkan di open mic-nya. Ya, jadi hari ini tuh His cerita sedikit ya, hari ini tuh saya merasa full insight sekali dari bangun tidur sampai Zoom pada malam hari ini. Jadi setelah nonton film yang motivasi, Umis langsung segera eksekusi dengan mungkin melihat laporan-laporan keuangan, melihat target omset dan lain-lain, itu ternyata memang kalau kita fokus maka akan ada jalannya. Maksudnya
otak kita karena sudah disetelkan target, maka otak kita akan berpikir bagaimana cara merealisasikan target tersebut. Itu sangat-sangat otomatis. Jadi ketika misalnya contoh kita mau makan pangsit ya, maka dengan sendirinya otak itu akan berpikir terus-menerus bagaimana caranya bisa makan pangsit. Entah itu mau suruh adik di rumah kan, minta tolong beliin, atau kita beli langsung, atau kita GoFood, GrabFood, maka segala macam cara akan kita coba sehingga bisa betul-betul mendapatkan atau menikmati pangsit. Semuanya itu kalau misalnya, jadi memang cara kerja otak seperti itu. Judulnya sebentar, saya lihat. Kalau nggak salah judulnya Mad Unicorn. Bentar, aku lihat dulu ya. Ya deh, siap-siap nonton lagi tuh. Ya, memang bagus filmnya, jadi motivasi banget. Mana nih yang baru tadi saya nonton? Mad Unicorn. Seperti ini. Kelihatan nggak? MAD, Lihat hits. MAD, Mad Unicorn. NICO. Ketik aja. Mad Unicorn. Jadi dia serial sebenarnya, ada sekitar berapa episode ya tadi? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 episode. 7 episode guys. 7 episode tadi selesai dari pagi sampai jam berapa tadi selesai. Pokoknya maraton nonton dari awal sampai akhir. Kisahnya bagus. Jadi di situ kalau teman-teman perhatikan secara detail film ini, itu teman-teman dari motivasi. Jadi 5 pilarnya itu ada dari finance, keuangan ada, dari operasional semuanya ada juga pelajarannya, dari CRM, Customer Relationship Management itu juga ada, terus apalagi marketing communication-nya juga ada, dan satu lagi apalagi satu pilarnya itu kan kalau bisnis itu pilarnya ada 5, marketing, markom, finansial, terus marketing, finansial, apa lagi ya? CRM atau saya lupa. Pokoknya ada 5 pilar bisnis ya. Semuanya itu dikupas di dalam bisnis itu. Jadi selalu ada replika-replikanya. Jadi bagaimana finance itu kadang-kadang itu dalam menata bisnis kita bukan pelit untuk mengeluarkan duit, tapi memang kita lagi hold untuk perencanaan masa depan yang lebih matang. Bagaimana ternyata ketika perencanaan keuangan itu kondisi keuangan perusahaan, kenapa kita harus membuat laporan keuangan ya, karena dengan laporan keuangan kita akhirnya bisa menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ada juga dari pilar operasionalnya, bagaimana ketika order membludak sementara kapasitas pabrik atau apapun tidak mencukupi. Jadi banyak sekali ya teman-teman, sehingga filmnya itu sangat memotivasi bahwa ternyata kalau kita bergerak dan mau itu pasti ada caranya. Sisa kita ini mau bergerak atau tidak. Jadi gengsi itu kayaknya di dalam filmnya sangat-sangat gigih, ambisius, dan anti gengsi. Gak gengsi untuk menawarkan dagangannya. Dan yang paling saya tangkap adalah ternyata ambisius itu sama-sama diperlukan. Ambisi. Bukan ambisi dalam tanda kutip negatif ya. Ambisius itu ternyata melahirkan keberuntungan. Jadi ketika orang intens, ambisius banget, pokoknya harus capai target, harus, maka ambisiusnya itu akan melahirkan sebuah keberuntungan. Mungkin tidak langsung, tapi dengan perjalanannya, kegagalannya, akan mendapatkan insight sehingga akan terinspirasi dari hal itu,
akan membuka cahaya-cahaya yang selanjutnya. Jadi bagus sekali filmnya. Dan filmnya juga mengajarkan bahwa gagal itu biasa, asal kita tidak berhenti ketika gagal. Di dunia bisnis manapun, kita mau dari baru pemula, bahkan sampai level top, teman-teman mengelola bisnis atau perusahaan yang nilainya ratusan miliar mungkin, itu semua ada kendala-kendalanya. Pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya. Tapi ketika ada masalah tidak boleh berhenti, harus cari solusinya. Teman-teman, kalau merasa hari ini masalahnya adalah barangnya kurang laku, maka yuk bergerak cari solusinya bagaimana barangnya ini bisa laku. Harus ambisius, ngotot teman-teman. Teman-teman, memang ngotot dibutuhkan dalam bisnis. Jadi teman-teman, ayo paksa dirinya. Ngotot sedikit aja. Coba aja misalnya kita tidak salah, terus kita dituduh salah. Kita harus ngotot bahwa saya tidak salah, maka saya akan membuktikan bahwa saya tidak salah gitu. Maksudnya seperti itu juga di bisnis. Bisnis juga seperti itu. Ketika sudah setting goals, maka kejar targetnya. Jangan biarkan targetnya lepas. Jangan berhenti kalau itu yang saya bilang tadi. Jangan berhenti kalau misalnya belum capai targetnya. Jadi harus diusahakan semaksimal mungkin. Jadi beda halnya. Makanya kadang-kadang ya teman-teman, ada orang-orang yang bilang, kadarullah kayak ini segini rezekiku. Betul. Rezekinya sudah mungkin hari itu seperti itu. Tapi mungkin saja rezeki lain bisa datang kalau misalnya kita tidak berhenti berikhtiar. Jadi ikhtiar itu penting, maksimal, maksimal, maksimal. Makanya saya bilang maksimalkan ikhtiarnya. Kalau semua ikhtiar sudah dimaksimalkan, baru kita bisa bilang kadarullah, kadarullah, kadarullah. Karena ikhtiar kita sudah maksimal. Tapi kalau baru satu postingan terus bilang, kayaknya tidak berbakat main jualan saya deh, karena tidak ada yang beli postinganku ya. Itu berarti kurang motivasi, mungkin kurang 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 masalahnya, karena biasanya itu apa namanya, ide-ide tercipta itu kalau kita lagi terhimpit. Semakin terhimpit maka semakin cepat otak kita bekerja untuk mencari cara melepaskan diri dari kesempitan. Ya, mungkin Kak Ji, kalau nggak ada yang bertanya ya mungkin kita cukupkan saja malam ini. Ya, baik, Insya Allah ya. Jadi tadi sharing-sharing ya tentang bagaimana memang kita perlu yang namanya sedikit ambisi-ambisi yang positif ya. Artinya ambisi yang positif untuk kita mentargetkan diri kita ya, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah untuk Zoom malam ini sepertinya teman-teman di Zoom ini sudah paham betul ya, Insya Allah. Mudah-mudahan kami tunggu pergerakannya, kami tunggu actionnya pastinya insya Allah. Jadi buat teman-teman jangan ibaratnya jangan takut ya, jangan takut nyetok banyak, jangan takut kita pasang target untuk ngomset ya insya Allah. Selagi kita tetap ikhtiar yang maksimal dengan cara-cara yang tadi His bahas ya insya Allah semua akan tercapai. Dan jangan sampai karena kita ngelihat stok banyak, lantas kita buru-buru mau turunin harga. Padahal Masya Allah Al-Mahira ini barang mahal ya. Barang yang berkualitas mahal, tapi dengan harga yang terjangkau. Ya, jadi kalau saya tuh suka berpikir, kalau bisa jual mahal, ngapain harus jual murah, ya kan? Jadi barang kita ini barang mahal, jangan diobral-obral. Ya, jangan diobral-obral. Insya Allah ya, insya Allah. Kalau orang mengerti dengan manfaat, orang pasti akan nyari kok. Orang pasti akan beli. Orang nggak akan lihat berapa nilai harganya, tetapi orang akan lihat apa manfaat yang bisa didapatkan dari herbal oil Al-Mahira. Baik teman-teman, itu tadi sedikit ya, sedikit cuplikan dari saya. Jadi kalau bisa jual mahal, ngapain mau jual murah? Ya insya Allah ya, stok itu tidak akan bergerak ya, barang itu tidak akan bergerak kalau kita sendiri tidak mengoptimalisasikan ya action kita ya, kita tidak mengatur strategi kita tidak mempunyai target. Jadi ya jangankan yang ratusan botol atau ribuan botol, 6 botol pun kalau kita no action itu tidak akan habis kecuali kita pakai sendiri. Baik teman-teman ya, insya Allah tetap semangat semuanya ya. Masya Allah His ilmunya, syukron. Ya, semoga bisa menjadi amal jariah buat His dan bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Yaitu selagi kualitasnya terbaik ya, maka harga apa tadi coba ya, kita lihat ada yang komen nih. Selagi kualitasnya terbaik, harga juga terbaik. Betul.
Jadi insya Allah nggak perlu deh kita nurunin harga ya, karena barang kita ini barang mahal, barang yang Ya, berkualitas. Ngapain mau jual harga betul. murah kalau harga mahal aja bisa laku ya kan? Nah, insya Allah. Baik teman-teman, mungkin untuk malam ini ya kita cukupkan sampai di sini. Ya, sekali lagi Ya. mudah-mudahan Saya bermanfaat. tambahkan Kak Indah, Ya, saya tambahkan sedikit kami lagi. Saya tambahkan sedikit lagi Kak apa tuh? Indah. Buat Ada yang teman-teman bocor nih. ya, Kenapa? teman-teman yang mau nonton filmnya dan mungkin sudah selesai nonton filmnya, tahu kan nomorku di grup ada, nanti coba ceritakan insight-nya dari yang nonton film itu gimana, tentang bisnisnya itu gimana, maksudnya apa yang teman-teman dapatkan dari menonton film tersebut. Yang tadi kita ngomongkan menurunkan harga dan lain-lain itu sudah ada juga cuplikannya dalam film tersebut. Jadi bagaimana garis jadi seperti ini ya. Kalau biasanya harga murah itu kualitas biasa aja, bahkan cenderung buruk. Kalau harganya tinggi, biasanya sebanding dengan kualitas yang baik. Kita ini lagi mencari bagaimana caranya dengan harga yang cenderung tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya ditingkatkan. Teman-teman banyak sekali pelajarannya, jadi saya sangat-sangat merekomendasikan, apalagi kalau leader ya, yuk nonton dan japri saya, nomor saya 081342989230, ada di grup juga. Kalau sudah nonton, tulis namanya, dari tim berapa, terus tulis tuh insight-nya atau apa yang bisa diambil pelajaran dari situ, lalu tuliskan komitmennya, komitmen saya setelah menonton ini, saya mau bla 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 gitu. Dapat tugas lagi Kak. Iya, ya baik. Ya, Silakan. ya, Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah kita dapat PR ya, dapat PR lagi nih dari Umhis untuk nonton dan menuliskan insight kita. Baik, Masya Allah teman-teman, syukron atas waktunya Umhis dulu ya, terutama syukron atas waktunya dan ilmunya yang sudah di-sharingkan. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom malam ini, yang mudah-mudahan ilmu ini bukan hanya kita simpan, kita catat, tetapi benar-benar kita aplikasikan di dunia nyata kita, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menaikkan omsetnya semua, barokah ya bisnis ini untuk kita semua, insya Allah. Dan ilmunya yang Umhis bagikan juga bisa menjadi amal jariah buat Umhis, insya Allah ya. Jadi sekali lagi, kalau bisa jual mahal, kenapa harus jual murah, insya Allah ya. Barang kualitas terbaik dengan harga yang terbaik, insya Allah. Baik teman-teman, mungkin malam ini kami cukupkan sampai di sini. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang salah kami mohon maaf, mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.